Halo semuanya, Sobat Identitas. Kali ini kita akan berbincang dengan penulis perempuan asal Ternate, yaitu Kak Ami Jafar. Kak Ami merupakan dosen di salah satu universitas di Makassar, juga aktif sebagai wartawan. Nah, Kak Ami telah menerbitkan 2 novel sekaligus di tahun 2020 kemarin yang berjudul Elang dan Inti Samudra. Nah, kira-kira bagaimana ya proses kreativitas Kak Ami dalam menyelesaikan novelnya, dan bagaimana Kak Ami melawan diri sendiri untuk menyelesaikan 2 novel tersebut dan keluar dari traumanya? Yuk saksikan bersama bincang-bincang saya bersama Kak Ami Jafar. Halo Kak Ami, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Kintan apa kabar? Alhamdulillah sehat-sehat, bahagia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Penting itu. Ini Kak Ami lagi di mana Kak? Lagi di Ternate, di kampung halaman. Oh yes, luar biasa. Baik, Iya. langsung saja kita mulai kali ya Kak. Oke. Wawancaranya asik bersama Iya. Kak Ami Jafar, seorang penulis perempuan yang menerbitkan 2 buku di tahun 2020 ini, yang berjudul Elang dan Inti Samudra. Iya. Nah itu Kak, bisa diceritakan bagaimana perjalanan awal Kak Ami mulai menulis, menemukan ide, sampai menerbitkan 2 buku ini. Silahkan Iya. Kak. Sebenarnya idenya dari dulu itu saya memang hobi menulis sejak SD. Tapi sebenarnya menulis itu kan tidak hanya pada hobi toh. Ternyata makin kesini menulis itu butuh kerja keras. Nah, akhirnya waktu saya jadi wartawan, itu banyak yang kejadian-kejadian yang saat liputan, yang terutama isu-isu lingkungan. Kebetulan saya sangat tertarik dengan isu lingkungan, jadi akhirnya saat liputan isu-isu banjir terutama, itu akhirnya membuat saya kalau cuma untuk berita toh itu paling dibaca selesai. Nah, saya mau menggali apa penyebab banjir, di balik sebuah kejadian yang ada itu. Saya ingin mengajak masyarakat atau pembaca mengenai isu-isu itu yang tidak hanya di berita saja. Nah, ternyata saya temukan bahwa menulis itu butuh banyak hal yang harus digali. Akhirnya ide itu muncul ketika saat liputan, terus mulai mendalaminya di MIWF, Makassar International Writers Festival. Nah, di situ banyak, ketika saya menjadi volunteer, itu memang banyak penulis, dan akhirnya saya mulai belajar bertanya sama penulis. Terus saya cari di internet teknik-teknik menulis. Saya bertanya ke beberapa penulis via email. Terus ada beberapa kelas penulis, itu saya ikut. Dan akhirnya teori saja itu tidak cukup. Akhirnya saya mencoba untuk harus betul-betul menyiapkan waktu, harus betul-betul melawan rasa malas, harus betul-betul riset, terus harus banyak membaca, karena terus terang saya bacaan dulu sangat minim. Nah, akhirnya pada saat menulis saya mulai harus lebih banyak baca. Nah, dari situ saya mulai menyusun draft pertama Elang, itu setelah MIWF 2016, itu saya mulai menyusun pelan-pelan dan sambil riset. Nah, pada saat setelah mulai mengetik itu sekitar 1 tahun kemudian itu mulai mengetik, dan tiba-tiba muncul lagi ide yang baru, Inti Samudra. Ya. Nah, masih dengan tema lingkungan, mungkin karena saya lebih tertarik ke situ, akhirnya mulailah menulis. Aduh, ini ide tidak boleh dibiarkan begitu saja berlalu ya. Akhirnya
saya tulis di bank data dulu. Nah, setelah ditulis di bank data, sambil menulis elang, pada saat jeda, kan itu menulis kan ada jedanya. Iya. Nah, saat jeda itu saya mulai riset inti samudra. Jadi sambil apa ya, saat elang istirahat jeda, saya mulai riset inti samudra. Jadi hampir bersamaan lah menulisnya. Nah, kayak gitu. Jadi elang itu temanya itu tentang ekosistem hutan. Ya, hutan. Kars ya, Kak? Kalau iya, Bukit Kars, fungsi-fungsi hutan, nah itu. Terus yang inti samudra itu soal laut. Iya, Ekosistem laut. Mm. Nanti lagi mungkin ya masih ada lingkungan lagi lah. Iya, Insya Allah. amin. Berarti ini ceritanya sedang menyusun ya, Kak? Jangan-jangan Sebenarnya Kak sedang menyusun sebuah draft novel baru ini? Sebenarnya sudah selesai. Wah. Sudah selesai novel ketiga. Cuma untuk melepas untuk melepas ke publik juga itu butuh keyakinan dulu. Saya belum yakin bahwa novel ini sudah matang dan siap ini. Jadi masih istilahnya itu masih diendapkan dulu. Nanti akan dibaca kembali sebelum mulai dikirim ke penerbit. Iya, iya. Ya, soal menulis buku itu kan membutuhkan banyak sekali riset kan, Kak. Kalau untuk Elang dan Inti Samudra sendiri itu Kak Ami menghabiskan waktu berapa lama untuk meriset semua bahan-bahan untuk novel ini? Itu waktunya kira-kira berapa lama, Kak? Kalau rata-rata novel, rata-rata yang riset itu yang intinya, maksudnya yang core apa ya? Yang paling inti itu data-data inti itu biasanya 1 tahunan lah itu. Tapi kadang-kadang sambil menulis, kadang-kadang tiba muncul ide lagi, muncul misalnya saya mau nulis soal ini, saya berarti butuh risetnya. Itu ada yang sambil jalan. Tapi kalau yang tema sentralnya itu sekitar 1 tahun. Nah, risetnya itu bisa riset lapangan, riset wawancara sama riset pustaka. Nah, itu semuanya saya jalankan. Kecuali ada beberapa setting yang saya hanya riset melalui video. Nah, kayak Inti Samudra itu, salah satunya itu riset settingnya itu di Inggris. Nah, saya belum pernah ke Inggris. Iya. Gitu saya. Nah, bagaimana caranya saya membuat riset, bagaimana caranya saya menghadirkan setting atmosfer Inggris itu. Nah, itu saya wawancara sama salah satu teman saya yang kebetulan lagi kuliah di Inggris. Kebetulan sama-sama di MIWF juga dulu. Nah, jadi saya sambil wawancara karena saya tidak bisa ke sana. Ya, saya itu riset sampai bagaimana suhunya di sana, berapa derajat, apa nama pohonnya, apa bunganya, itu jadi sedetail mungkin ya, Kak. Sedetail mungkin. Jadi saya seperti meminjam panca inderanya. Jadi kayak perasaanmu bagaimana di sana ketika udaranya seperti ini, udara bulan November itu bagaimana? Nah, itu semua sambil riset melalui beberapa video-video vlogger itu, kayak gitu. Berarti sebenarnya Kak Ami ketika menyusun Elang dan Inti Samudra ini sebenarnya tidak ada jeda ya, Kak, karena dua-duanya terus beriringan, karena ketika Elang jeda terus riset Inti Samudra lagi. Luar biasa sekali, Kak. Bagaimana caranya? Ya, silakan, Kak. Kebetulan itu memang lagi semangatnya dari MIWF kan. Biasanya itu kalau kita sudah ketemu penulis, wah, saya harus menulis. Terus ada lagi Mbak Oki Madasari, itu sangat berjasa juga karena sempat ketemu beliau dan beliau tulis, saya tunggu novel pertamamu, akhirnya harus jadi ini, harus jadi. Sebenarnya kita energi dari luar itu juga sangat membantu juga. Nah, saya tadi baru mau tanya bagaimana caranya Kak Ami melawan kemalasan diri sendiri, karena tadi Kak Ami bilang salah satu tantangannya ketika menulis adalah malas. Nah, bagaimana cara-caranya Kak Ami melewati proses itu waktu itu menulis? Itu saya lebih membutuhkan ini sih, seperti pertama saya minta ke teman-teman,
atau saya minta ke penulis-penulis kasih semangat dong, Oh atau iya iya iya. saya baca buku kadang-kadang saya suka jalan-jalan ke toko buku terus aduh kapan ya saya punya ada buku yang tertulis namaku. Ya untuk capai ke sana ya saya harus jangan malas. Iya. Untuk saya bisa berkarya ya harus jangan malas, jangan berhenti kayak gitu. Jadi kadang-kadang kan ya manusiawi rasa rajin malas itu kan naik turun. Nah, ketika saya mulai bosan, kadang-kadang saya ya refreshing sebentar. Itu ya manusia. Tapi saya berusaha untuk tidak terlena dengan refreshing. Jadi ketika sudah ya beberapa hari atau minggu, saya harus ya kapan ya saya punya novel, ada novel yang ada buku yang di depannya ada namaku kayak gitu. Kadang-kadang lihat penulis tanda tangan novel itu biasanya, aduh kapan ya saya bisa tanda tangan kayak gitu. Kapan sih tanda tangan ini kayak gitu. Jadi kalau ini saya kadang-kadang buka-buka kisah-kisah penulis yang sudah lebih dulu, penulis-penulis itu senior. Kadang-kadang saya lihat belajar dari mereka, belajar bagaimana mereka awalnya berkarir di dunia penulisan kayak gitu. Jadi ya memang harus dari kitanya yang harus mencari enaknya untuk bisa menghadapi rasa malas itu. Dari support dari teman-teman dan keluarga itu juga sangat penting. Baik, menarik sekali. Kalau terkait elang, Kak, kan saya sudah baca elang. Terus saya tertarik di situ dengan aplikasi causalism yang canggih sekali. Nah, itu Kak Ami dapat inspirasinya dari mana ya, Kak? Menciptakan imajinasi ada alat secanggih causalism itu seperti apa, Kak? Itu sebenarnya saya terinspirasi dari novelnya Dan Brown yang Origin. Oh, yang Origin. Jadi dia futuristik, terus dia bilang, iya ya sebenarnya kita ini sudah punya dunia ini kan semakin hari semakin canggih. Terus ya bagaimana untuk suatu saat pasti akan ada kita akan menuju ke sana ke kecanggihan itu dan kita memang tidak bisa menolak. Nah, saya ide dari situ saya mencoba saya coba aplikasikan karena kan rata-rata menulis itu kan biasanya lebih banyak membaca, kita akan lebih banyak dapat ide seperti itu. Jadi inspirasinya dari Dan Brown ya, Kak? Iya. Futuristik. Kalau pengalaman berkesan sewaktu menyusun elang ini, Kak, adakah yang ingin dibagikan ketika menyusun anak pertama ceritanya? Anak kedua ya, Kak? Pertama dan kedua. Iya, kalau fiksi itu anak pertama elang. Kalau non fiksi ada sebelumnya ada buku biografi. Ya, Kak. Silakan, bagaimana pengalaman pertamanya ketika menyusun elang ini, Kak? Itu pengalaman paling berkesan. Paling berkesan itu adalah saya sampai menangis pernah. Karena? Jadi itu ceritanya karena draft final saya yang sudah siap dikirim ke penerbit itu sempat saya lupa belum sempat save karena memang baru selesai dan ya memang teledor sih pada akhir-akhir itu dan tiba-tiba laptop sebelumnya itu terserang virus. Wah. Virus terbaru apa namanya virus lock kalau nggak salah waktu itu belum ada antivirus. Nah, jadi kalau harus menunggu lagi ya belum tentu harus sampai kapan saya bisa menunggu. Sementara saya sudah gregetan ini novel sudah harus terbit tahun ini. Pada akhirnya ya novel yang draft sebelumnya saya ambil kembali dan naskah yang sudah dicoret-coret itu yang sudah final itu akhirnya saya ambil kembali dan ya sambil menangis lah. Jadi sambil menyusun lagi kembali itu kertas-kertas saya mulai mengetik. Ya
mulai 1 hari pertama itu ya pokoknya 2 minggu lah, sekitar 2 minggu itu saya agak sulit untuk mengumpulkan energi kembali, berusaha untuk ya sudahlah ikhlas, harus kerja lagi karena ini sudah sampai hampir di finish, saya harus tamatkan ini. Jadi pada akhirnya ya itu, kalau saya tidak mengatasi kekecewaan saya dari virus itu, ya saya nggak bisa. Saya hari ini tidak punya 2 novel itu kayak gitu. Betul. Jadi memang harus ini. Iya. Perjuangan terberat itu sih, dan sebelumnya juga pernah beberapa kali mau mundur. Aduh, saya nggak sanggup menulis, kayaknya berat sekali, saya nggak bisa. Padahal sudah ini ya, beberapa teman, ya sayang, ini kan sudah kok sudah mengorbankan waktu, misal sudah berapa tahun. Oh iya, jadi akhirnya sadar, oh iya, masa saya sudah berhenti harus di tengah jalan, jadi ya harus lanjut lagi kayak gitu. Luar biasa. Salah satu ujian terbesar penulis memang kehilangan draft yang sudah hampir jadi, ya kan? Dan itu akan saya ingat sampai besok. Sudah itu ujian terbesar bagi kami. Jadi mungkin ketika menulis yang lainnya, mungkin ujian yang datang mungkin sudah tidak terasa begitu berat. Iya, baik. Ya Allah. Kalau terkait Inti Samudra, Kak, boleh dibocorkan Kak sedikit sebenarnya Inti Samudra itu apa, Kak? Gitu. Inti Samudra itu sebenarnya itu hayalan saya. Inti Samudra itu hayalan saya tentang sebuah benda di dasar laut yang menjadi kunci dari cerita ini. Nah, tapi untuk ke sana, untuk mencari ini ya pengantar ceritanya adalah saya memasukkan hasil riset saya tentang ekosistem laut, bagaimana kalau terumbu karang rusak, bagaimana pokoknya tentang ekosistem laut lah. Iya, terkait berhayal, Kak. Kan kalau fiksi memang juga kita memang harus punya imajinasi yang tinggi. Adakah ritual-ritual yang Kak Ami lakukan begitu ketika melamun, menghayal mungkin di jam keberapa, mungkin harus minum berapa gelas kopi dulu, kemudian berhayal. Adakah ritual-ritual seperti itu, Kak? Kalau saya ritual sih sepertinya enggak, cuma kadang-kadang ide itu selalu datang tiba-tiba. Jadi kadang-kadang ketika saya punya, karena penulis itu memang beda-beda ininya. Kalau saya sendiri biasanya kadang-kadang duduk di depan laptop dan saya hanya menatap laptop kosong. Tapi itu dalam pikiran saya nanti akan begini. Jadi seandainya otak saya bisa dilihat, itu sudah bercabang-cabang itu ide cerita. Saya mau tulis ini, saya nanti mau riset soal ini karena ini. Jadi kayak gitu. Kadang-kadang saya cuma duduk di kafe. Jadi duduk di kafe, saya paling suka duduk di pinggir jendela kaca. Jadi depannya itu kopi, terus saya duduk. Jadi kayak dilihat itu kayak orang lagi patah hati. Padahal sebenarnya itu otakku sedang bekerja keras adalah pada saat-saat seperti itu. Oh iya. Kadang-kadang teman-temannya ini kadang-kadang Ami lagi patah hati ya, atau Ami enak ya kurang kerjaan cuma duduk-duduk ngopi. Padahal disitulah sesungguhnya saya bekerja berat adalah ketika kalian mengira bahwa saya tidak kurang kerjaan. Iya. Jadi itu sebenarnya silakan ya. Saat itu, saat orang-orang mengira saya lagi kurang kerjaan, lagi cuma duduk-duduk menatap laptop atau duduk-duduk menatap orang lalu lalang. Itu padahal sesungguhnya ya itu bekerja keras itu adalah di situ. Gitu. Kadang-kadang juga saya pernah beberapa kali ide itu muncul malah di mimpi. Wow, sampai terbawa mimpi, Kak? Iya, makanya saya itu ketika tidur, itu kertas atau HP, kertas buku, ada saya punya buku itu, buku
buku bank data namanya, buku apa itu Bank di Ide lah. ya Gitu. Bank Ide itu di pinggir bantal sama pena, pulpen, sama HP. Jadi ketika saya mimpi kadang-kadang itu langsung saya bangun langsung saya catat. Jadi kadang-kadang kalau ada keluarga yang ini, Ami kenapa menulis? Bangun langsung tiba-tiba menulis, kadang-kadang dikira saya lagi mimpi sambil menulis. Padahal saya sudah terbangun dari mimpi dan ide itu, wah, sementara masih panas-panasnya saya cepat menulis. Yang penting inti-intinya saya tulis, ya sudah simpan. Sudah itu saya tidur lagi kalau itu memang masih dini hari. Atau kadang-kadang itu antara tidur yang antara sudah mau tertidur, antara sadar dengan tidak, itu kadang-kadang tiba-tiba muncul ide. Jadi ide ini kadang-kadang memang kita kayak dikerjai juga ketika tidur. Gitu. Tiba-tiba ada bangun, kali nyala lampu menulis lagi, harus menulis, harus ini karena saya pernah menyesal sampai hari ini. Ada satu ide yang perasaanku itu sangat menarik dan saya itu ide apa? Gara-gara ketika itu saya sedang lagi mengetik, tiba-tiba saya mau menulis, saya lagi mengetik, terus ada yang bertanya, ini terus tiba-tiba muncul. Kan kalau kadang-kadang di percakapan kita berbicara dengan orang itu juga bisa jadi ide. Iya, betul. Tiba-tiba ada teman yang mengajak bicara, tiba-tiba kayaknya menarik nih ide. Tapi saya rupanya terlena dengan cerita, akhirnya saya lupa, sebentar nanti ditulis. Nah, ternyata itulah yang membuat saya menyesal sampai hari ini. Dan, ya, setelah itu saya sudah tidak mulai melakukan penyesalan selanjutnya. Jadi, jadi kadang-kadang kalau lagi ngumpul sama teman itu saya tetap bawa catatan, Kak? Bawa catatan atau HP. Jadi ketika itu kadang-kadang kalau lagi ngumpul, jadi teman-temanku itu sudah tahu ketika saya tiba-tiba menulis atau saya tiba-tiba buka laptop, itu mereka sudah tidak mengganggu, bukan tidak mengganggu, mereka sudah tidak, mereka belum mengajak ngomong dulu, pasti ada idenya lagi itu. Jadi ini, atau kadang-kadang kalau teman yang belum terlalu akrab, kadang saya menulis dulu, ini nanti ideku hilang. Jadi kalian jangan tersinggung, atau kadang-kadang jangan tersinggung ya, saya punya ide, saya harus ini. Oh iya, silakan. Jadi saya minta izin dulu. Cukup sekali penyesalannya, Kak. Iya, cukup satu kali saja penyesalan melewatkan ide. Gitu. Oh, menarik sekali. Ini bisa jadi tips yang menarik ini, Kak, untuk teman-teman mungkin yang mau jadi penulis. Pokoknya bawa catatan kemanapun, termasuk ke tempat tidur. Iya, kadang-kadang juga di tengah perjalanan, saya kan berkendara motor, itu kadang-kadang di tengah jalan tiba-tiba muncul ide. Jadi kalau begitu, Kak, bagaimana? Saya saya menepi dulu, terus saya buka HP, ketik cepat, minimal saya ketik inti-intinya, ketik dulu. Sudah itu, sudah lanjut lagi kayak gitu. Jadi jangan sekali-kali kalau kita punya mau menulis, entah itu cerpen, puisi atau apa, jangan pernah melewatkan ide, karena ide itu tidak akan datang 2 kali. Ya, betul. Susah, apalagi kalau idenya dalam mimpi, bagaimana tuh caranya untuk memanggil kembali? Iya. Masa harus pakai kemenyan, kan tidak mungkin. Iya. Baik, ini Kak, terkait Inti Samudra, kan di Inti Samudra ini kebanyakan berbicara soal ekosistem laut. Iya. Nah, setahu saya kan Kak Ami pernah trauma terhadap laut. Nah, itu bisa diceritakan seperti apa, Kak? Oh iya, jadi itu masih di MIWF juga. Jadi itu hari cerita-cerita, tiba-tiba saya bilang, aduh, kayaknya menarik nih saya buat cerita tentang laut. Tapi dalam perjalanannya, saya cerita-cerita sama teman-teman, terus ada yang bilang, harus ini risetnya soal laut dong berarti. Oh iya, risetnya soal laut. Terus tokohmu apa? Penyelam. Tiba-tiba muncul tokohku penyelam. Terus saya bilang, aduh, kalau tokohnya penyelam, risetku bagaimana? Oh, berarti riset wawancara saja. Saya maksudnya begitu, karena
terus teman-teman tanya, kenapa memangnya nggak bisa belajar menyelam? Saya bilang, saya punya trauma. Akhirnya saya mengakui saya punya trauma ini saya cerita. Jadi bagaimana ya? Saya bilang, kalau begitu kayaknya saya harus ganti tokoh. Temanya tetap laut, tapi saya harus ganti tokoh. Nggak usahlah penyelam, nggak usahlah perenang, tokoh apalah apa saja. Ternyata nggak bisa. Berapa kali saya ganti, dia itu ide itu seperti makhluk apa ya? Makhluk seperti dia jadi kayak seperti gini. Kamu tidak boleh meninggalkan saya. Kau sudah mengatakan bahwa kau akan mengambil tokoh penyelam. Jadi akhirnya saya mencoba karena tulisan saya tidak jadi. Jadi saya bilang, oh ya baiklah. Kalau gitu saya akan tetap dengan tokoh penyelam. Jadi saya mencoba untuk wawancara beberapa teman penyelam. Itu kebetulan di Mapala Umi itu ada divisi divingnya. Jadi saya bertanyalah, kalau saya tidak salah ingat itu ada 5 orang penyelam, saya bertanya, sampai dikasih cerita seperti yang tadi yang wawancara teman di Inggris itu, sampai saya bagaimana suhu di dalam laut, apa-apa saja yang dilihat, bagaimana perasaannya ketika pertama kali menyelam. Nah itu semua saya mencoba untuk menggali, tapi ternyata tidak jadi. Maksudnya pada saat saya mengetik itu tidak mengalir tulisanku. Jadi saya berpikir, aduh ini bagaimana? Kalau begini terus saya terhenti di sini. Jadi teman saya, Yogo namanya itu, dia kebetulan instruktur selam. Dia, Ami kamu harus melawan traumamu. Saya bilang, bagaimana caranya? Nanti saya mati di tengah laut, di dalam laut maksudnya. Karena saya kan dulu hampir mati tenggelam kan. Jadi saya bilang, aduh, ini kayaknya berat nih. Dia bilang, tidak apa-apa. Ya semua proses itu kan harus dijalani, tidak langsung. Jadi saya bilang, baiklah kalau gitu. Jadi pertama kali saya dikenalkan dulu dengan alat-alat selam. Saya diperkenalkan lagi dengan foto-foto menyelam. Ini bagus nih. Si Yogo itu memang betul-betul racun. Ini bagus nih, ini bagus fotonya. Ini masa nggak mau foto di sini? Masa nggak mau foto sama ikan? Aduh, ini bagaimana? Akhirnya, oh ya, kalau gitu saya cobalah. Jadi pada saat pertama kali turun itu malah saya sempat menangis, sempat keringat dingin. Karena kan rasa trauma itu kayak bagaimana ya? Dia kayak, ya kalau orang-orang yang pernah menghadapi pernah trauma itu pasti tahu perasaannya bagaimana. Nah saya di situ saya sempat menangis, tapi ya Yogo bilang ya harus jadi ini kayak gitu. Pokoknya kau masa menulis tidak gara-gara ini kau mundur dari tulisan. Jadi oh iya tulisanku. Jadi teringat ya tulisanku harus jadi. Oh iya saya harus ini. Saya harus menghadapi ini. Pokoknya ya agak termasuk saya berhutang banyak sama Inti Samudra itu karena melalui dia saya akhirnya berani untuk menghadapi trauma, berani untuk mengobati trauma itu, dan ya akhirnya sampai punya lisensi selam. Itu dari Inti Samudra itu dan bantuan teman-teman penyelam. Jadi akhirnya oh ternyata menyelam itu enak ya. Akhirnya ketagihan ya Kak. Ya, ketagihan. Tapi saya mengobati trauma itu sekitar 3 tahun baru bisa. Kadang-kadang saya sampai tiba-tiba panik dalam laut. Nah, tapi ya harus berusaha untuk menenangkan diri. Nah, menyelam itu kan juga olahraga psikis. Jadi selama 3 tahun itu saya mengobati trauma sekaligus riset. Jadi ya alhamdulillah dapat dua-dua. Dapat riset, dapat obat trauma juga. Luar biasa ya Kak, cerita di balik terbitnya 2 novel ini antara Elang dan Samudra. Menarik sekali. Dan memang tidak mudah untuk keluar dari trauma Kak. Iya, sangat-sangat berat. Iya. Yang mungkin kalau sekarang kesibukannya kami apa saja nih Kak, selain ingin memantapkan diri untuk menerbitkan novel ketiganya nih Kak, anak ketiga. Kesibukannya masih ngajar, terus
masih di dunia jurnalis juga masih, dan apa ya, menyelam, berenang, ya itu. Jadi menyelam dan berenang itu pada akhirnya menjadi semacam ketika saya butuh refreshing, ya saya larinya ke sana, lari ke olahraga akhirnya kayak gitu. Ya, Dari paling trauma akhirnya jadi hobi olahraga, sekarang ya Kak. hobi dan olahraga sekaligus. Jadi Menarik dapat. sekali. Iya. Kalau ada tidak Kak pesan-pesan yang ingin disampaikan untuk teman-teman di luar sana mungkin yang juga sedang berusaha menyelesaikan novelnya, atau untuk teman-teman yang ingin memulai untuk menulis novel Kak? Ini versi saya dan versi pengalaman saya adalah untuk mencapai kata tamat di draft pertama itu sangat sulit, sangat godaannya sangat berat. Jadi ya kalian dan saya sebenarnya sih masih berusaha untuk belajar bisa mengatasi rasa malas itu adalah banyak-banyaklah mencari referensi penyemangat ketika kita mulai malas. Tapi kalau ketika kita lelah, istirahat, tapi jangan terlena juga. Otak kita memang butuh istirahat juga ketika lelah, itu ya istirahat, refreshing lah. Lakukan aktivitas hobi apa. Nah, kemudian ingat untuk kembali, ingat bahwa kita punya karya, kita bersuara di karya kita, dan sangat ketika kita sudah punya karya itu akan sangat sangat ada nilai tersendiri untuk kita menghargai diri kita sendiri. Oh, ternyata saya bisa menulis. Oh, ternyata saya punya karya. Nah, itu sangat-sangat. Jadi berusahalah ketika kita mulai rasa bosan, ketika kita mulai rasa malas, kembalikan energi itu dengan ya cara-cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita dapatkan, seperti itu. Ya, tapi memang untuk sampai ke saya ternyata bisa menulis itu tidak mudah sama sekali ya Kak. Sangat berat. Banyak sekali rintangannya. Iya, tapi kalau ketika kita sudah jadi gini, menulis itu tidak boleh bolak-balik. Salah satu tips menulis juga itu tidak bisa bolak-balik. Ketika kita menulis satu draft, entah itu cerpen atau novel atau novela, itu tidak boleh langsung menulis sambil mengedit. Jadi menulis satu halaman terus kita kembali lagi mengedit. Oh, kayaknya tadi saya mau tulis ini. Jangan. Menulis itu harus terus. Jangan dulu kembali. Pokoknya menulis saja, mau jelek, mau apa, tulis saja semua sejelek apapun itu. Itulah draft pertama yang akan mengantar kita ke draft selanjutnya. Nah, proses editingnya nanti setelah kita sudah mencapai kata tamat, kita endapkan dulu beberapa. Kalau saya biasanya 1-2 minggu kita endapkan. Jadi itu pikiran kita kayak dibersihkan dulu dari itu. Nah, baru kita edit. Itu memang editan draft pertama itu sangat hancur. Penulis sehebat apapun pasti hancur draft pertamanya. Tapi ya tanpa itu ya kita, kalau kata di Lestari, tanpa draft pertama kita tidak bisa menjadi penulis. Jadi ya harus berterima kasihlah pada draft pertama yang meskipun hancur. Jadi iya. Jadi itu elang itu saya seingat saya itu saya menyunting swasunting itu 10 kali. 12 kali. Kalau Inti Samudra itu 8 apa 9 kali itu. Memang tidak mudah ya, Kak? Iya, tidak mudah. Oh ya, terkait Kak Ami tadi bilang bahwa berkarya itu tentang menyuarakan apa yang kita yakini, yang nilai-nilai yang kita anut ya Kak. Kalau saya lihat kan antara Elang dan Inti Samudra ini kedua-duanya berbicara soal lingkungan. Nah, itu bisa dijelaskan Kak, apakah mengapa memilih isu lingkungan sebagai tema cerita dari dua novel ini Kak? Ya, jadi seperti tadi yang sebelumnya saya bilang itu kan gara-gara dari menulis berita itu kan saya hanya mendapatkan sedikit halaman atau ya pembaca paling cuma baca oh ya banjir di sini korban di sini dievakuasi ini
mitigasi ini. Nah, sementara kita pemerintah dan kita juga tidak berusaha untuk melihat akar permasalahannya. Akar permasalahannya apa? Nah, akar permasalahan banjir kan hutan, akar pohon, akar tumbuhan ya, itu tidak akan bisa tergantikan fungsinya kayak gitu. Jadi pada salah satu pesan di yang pembuat itu kausalism itu kan dia sempat mengatakan bahwa secanggih apapun alat yang dia buat, dia tidak akan bisa membuat alat yang bisa menggantikan fungsi hutan. Nah, kayak gitu. Jadi seberapa banyak pun bendungan yang kita bangun, ketika hutan kita rusak, ya sudah tidak ada penggantinya lagi. Akan berulang, banjir berulang-ulang. Nah, saya berusaha untuk ketika pembaca novel baca, dia akan akhirnya, oh iya berarti kita harus jaga hutan, atau minimal kita punya aksi kecil-kecilan lah. Kita harus tanam pohon, atau ya paling kecil lah di halaman rumah atau apa, yang tanam-tanaman, yang penting ada tanaman kayak gitu. Jadi saya targetnya itu. Dan kenapa novel? Ya karena novel itu salah satu, menurut saya itu novel bisa digabungkan antara riset, antara ilmu pengetahuan dengan kita mengantar pembaca dengan jalan cerita, sehingga tanpa sadar ketika dia membaca cerita, dia juga mendapat, oh ada pengetahuan ini ya. Kayak di Elang itu kan ada soal Kars. Iya, benar. Baru tahu kalau sejarah terbentuknya Kars di Maros seperti itu. Nah, dari itu jadi beberapa pembaca juga akhirnya, oh ternyata itu ya, serius itu. Iya, itu bukan hayalan. Karena dari riset. Iya, itu riset langsung dan wawancara sama ahli Kars, Prof. Amran Ahmad, dosen kehutanan Unhas. Nah, jadi itu saya kuliah 1 hari sama Prof. Amran khusus. Kayak gitu. Jadi memang ya ketika kegelisahan saya tentang kerusakan hutan, kegelisahan saya tentang rusaknya terumbu karang dan fungsi-fungsinya terhadap, ya sebenarnya semuanya kembali ke kita juga, kembali ke manusia. Jadi ada peribahasa yang saya lupa peribahasa dari mana. Itu saya izin meminjam, itu kata ketika kita baik dengan alam, alam akan baik ke kita. Nah, kayak gitu. Jadi apa yang kita lakukan ke alam, ya itu yang akan kembali ke kita. Ya. Jadi ya seperti itulah menyampaikan. Menarik sekali Kak Ami. Kita dapat enggak pesanku di Elang? Iya Kak, apalagi yang endingnya itu saya tercengang, wah luar biasa. Dan memang penting Kak, tergambarkan mengapa kita harus menjaga lingkungan. Menarik sekali ya, dimulai dari diri kita. Iya, memang dimulai dari diri kita. Iya. Tapi Elang beruntungnya dia bisa mendapatkan warisan hutan dari kakeknya. Ups. Semoga saya tidak spoiler. Itu sih bukan. Iya. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak Kak Ami sudah meluangkan waktu. Semoga sehat-sehat di sana. Salam sama keluarga di Ternate Kak. Iya, terima kasih. Ditunggu buku ketiganya. Ini amin, insya Allah. Ini anak keduanya Kak Ami, Fiksi Inti Samudra. Kalau yang Elang itu sudah dibawa lari sama kru, dipinjam ke rumah. Dibaca. Karena ya kalau di identitas seperti itu Kak, buku bertebaran di mana-mana itu kita saling berebut. Untung saya sudah menyelesaikan Elang. Iya. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Ami. Sehat-sehat. Oke, Kintan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Baik, itu tadi perbincangan saya bersama Ami Jafar. Semoga Sobat Identitas menyukai podcast ini. Oh iya, jika Sobat Identitas punya saran siapa kira-kira narasumber yang asik untuk diajak berbincang di channel ini, silahkan komen di bawah ya. Untuk itu jangan lupa share,
komen, dan subscribe channel Identitas. Juga jangan lupa untuk memfollow kami di Instagram identitas_unas. Sampai ketemu lagi teman-teman. Terima kasih.